Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini reading yang berbeda dari biasanya. Kita akan bahas tentang orang yang mungkin kamu pernah temuin atau sekarang ada di hidupmu, atau bisa jadi ini sesuatu koneksi yang akan kamu temuin ke depannya. Jadi kayak kamu misalnya udah ketemu orang ini, kamu punya perspektif lain, dan ke depan kalau misalnya ketemu nanti di depan, ini akan memberi kamu clue gitu, menavigasi dinamika koneksi kamu dan orang ini. Oke, kita bahas. Jadi kita pakai orang A dan orang B ya dalam skenario ini. Yang pertama aku dapat ini adalah koneksi jiwa yang kuat, divine counterpart, atau apapun yang label yang kamu mau pakai dalam koneksi jiwa ini. Jadi kayak memang pertemuan kamu dan orang ini memang harus gitu. Yang pertama ya. Karena apa? Energi kamu bukan sorry, energi kita pakai analogi orang A dan orang B. Energi orang A direpresentasikan sama Four of Wands dan energi orang B direpresentasikan sama Wheel of Fortune. Four of Wands ini angka 11-11, aku selalu melihat ini kayak koneksi yang apa ya, kalau kamu tahu 11-11 itu angka twin flame, tapi aku nggak mau bahas spesifik di twin flame, tapi bisa jadi ya ini koneksi jiwa yang kuat. Lalu juga ini energi yang apa ya, fondasi stabilitas. Jadi dia membawa dirinya itu sebagai sosok yang reliable, dia sosok yang mau hubungan serius, komitmen jangka panjang, dan dia bisa termasuk orang yang sangat selektif gitu dengan siapa dia mempunyai hubungan romantis gitu. Jadi dia bisa jadi sebelum dia punya hubungan dia mengambil waktu yang lama, atau dia memberi jeda kalau suatu hubungan berakhir, dan dia menawarkan apa ya, stabilitas, keseriusan. Mungkin dia gini, mungkin hidupnya dia tahu hidupnya dan hidup dalam berkomitmen itu tidak akan selalu mudah, tapi dia orang yang akan menawarkan gue akan selalu ada di sisi lo dalam susah dan senang, apapun yang terjadi kita akan berjalan bergandengan. Itu perspektif orang A gitu. Dan dia dengan warna kuning dominannya Four of Wands, dia itu kayak memberi warna mencerahkan dunianya orang B gitu. Lalu orang B nih, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu selalu ada faktor karma, selalu ada faktor tidak terduga, selalu kayak ada kekuatan di balik layar yang membawa pertemuan ini dengan Wheel of Fortune ini. Jadi makanya aku melihat bahwa energi koneksi jiwa yang sangat kuat dalam hubungan ini ya, itu. Lalu Wheel of Fortune itu kan tidak terduga, terus juga roda karma, terus mungkin ya orang B ini energinya tuh spontan, tidak terprediksi, dia suka sesuatu yang apa ya, kadang-kadang jadi kayak kabur gitu, antara spontan sama impulsif tuh bedanya tipis, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi waktu orang B ketemu orang A, roda hidupnya itu kayak lagi berputar gitu, entah untuk artian yang bagus atau dalam artian roda berputar ketika dia ketemu tantangan gitu ya. Terus apa yang membuat orang A tertarik sama orang B gitu. Terus ini pertama aku melihat ya, kayak pertemuan ini bukan orang yang ada di sekitarnya orang A gitu, orang yang ditemuin sehari-hari. Bisa dalam artian gini, bisa ketemu dengan sosial media, bisa ketemu lewat dating apps, bisa temennya temen gitu. Jadi nggak secara langsung kamu ketemu gitu dalam kehidupan kamu sehari-hari kalau misalnya kamu orang A. Terus juga mungkin kamu ketemu ketika kamu lagi bepergian ke sesuatu tempat gitu, entah kamu jalan-jalan, entah kamu lagi dalam konteks pekerjaan kamu harus pindah keluar kota, keluar negeri, semacam itu ya. Jadi ini adalah orang jauh gitu, atau pertemuannya itu bukan orang-orang yang kamu temuin sehari-hari. Terus juga karakteristik si orang B ini, dia tuh selalu ingin berekspansi, selalu kayak full of energy, dia punya apa ya, banyak hal yang ingin dilakukan dalam hidupnya, selalu mau bergerak, energinya nggak habis-habis. Karena itu tadi aku bilang tentang si orang B ini antara spontan sama impulsif, bedanya kabur gitu. Tinggal kalau misalnya kamu orang A tuh kamu mesti lihat benar-benar gitu ya. Terus karena energinya banyak, dia tuh bisa scatter, bisa jadi juga um, dia punya banyak ide brilian, dia tuh cerdas, dia kreatif seperti itu. Nah, apa yang membuat orang B tertarik sama orang A? Orang A ini seperti itu tadi yang aku bilang di awal. Dia tuh seperti membawa kedamaian, membawa stabilitas. Bisa jadi gini, orang B ini mungkin ritme pekerjaannya itu nggak teratur gitu ya. Dia butuh sesuatu yang stabil, kayak jadi anchornya dia di dunia dia yang nggak stabil, entahlah ritme pekerjaannya jamnya nggak jelas, misalnya dia by project atau dia perlu banyak bepergian, mungkin dia juga kayak berpindah-pindah kota gitu. Jadi kayak dia butuh sesuatu yang menstabilkan dunia dia, atau memang life in general banyak hal-hal yang seperti tantangan yang membuat dia kayak butuh tempat berpegang gitu loh ya.
Dan si orang A ini untuk orang B, dia itu membawa itu energi seperti gue bisa berpegang sama lo satu-satunya sosok yang membuat dunia gue stabil, dunia gue tuh terlihat ajak walaupun semuanya itu nggak teratur, walaupun banyak chaos, walaupun hidup gue juga ritmenya nggak ketebak. Orang A ini satu-satunya hal yang konstan, yang stabil di hidupnya orang B, seperti itu. Dan ini energinya indah sih menurut aku, karena energi oracle kamu uh, door to personal healing and happiness gitu. Jadi kayak sejauh ini baru ini deh door to personal healing and happiness. Yang lain tuh aku belum lihat kartu ini muncul. Ada sesuatu yang indah tentang hubungan ini, dan lihat di advice kamu tuh Ten of Cups. Sebenarnya hubungan ini sangat potensial gitu. Tinggal gimana kalau misalnya kamu orang A gitu, kamu punya hati sebesar itu untuk jadi anchor untuk orang B gitu, dan kamu punya hati sebesar itu lalu juga fleksibilitas dan pengertian untuk misalnya untuk ketidakteraturan kayak semacam terlihat dari luar nih, dunia orang B itu tidak teratur gitu ya. Mungkin itu tadi berhubungan dengan ritme pekerjaan, ritme sosialnya dia, atau memang dia punya tantangan tertentu di hidup dia yang membuat itu ngefek ke moodnya dia, stabilitas emosinya dia. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang terjadi di hidupnya dia yang butuh kamu, si orang A nih, kalau misalnya kamu orang A ya, untuk jadi tempat sandarannya orang B, tinggal butuh itu aja. Dan kalau dua belah pihak ini bisa berjalan beriringan, ini jadi hubungan yang indah banget menurut aku. Karena lihat, uh, kontrak jiwanya adalah Seven of Wands, Seven of Cups sama Nine of Cups gitu. Semua hubungan pada awalnya akan ada di honeymoon phase gitu ya. Ketika semuanya masih jaim, ketika semuanya masih unyu gitu. Ketika seiring berjalannya waktu, mulai nih ternyata si orang B punya challenge hidupnya. Um, Terus kadang moodnya naik turun dan dia butuh bersandar. Nah seperti itu. Sebenarnya orang B ini dia punya potensi untuk apa ya, untuk bisa menstabilkan itu juga di dalam dirinya, karena itu tadi dia punya energi yang luar biasa, dia punya kecerdasan, punya kreativitas, punya ide-ide brilian. Tinggal gimana dia butuh sesuatu yang menstabilkan dia gitu, selain untuk jadi sandarannya dia. Makanya tinggal gimana si orang A ini kuat-kuatan aja, karena Seven of Wands ini berbicara tentang kamu ngejaga tentang sesuatu yang penting berharga buat kamu. Seberapa orang B ini berharga buat orang A gitu ya, untuk nemenin dia sampai dia bisa menemukan stabilitas itu di dalam dirinya dia. Karena sejujurnya orang orang B ini aku melihat dia cuman butuh waktu untuk punya awareness, untuk menseimbangkan itu semua di dalam dirinya gitu ya. Selama ini mungkin dia nggak bisa lihat, mungkin dia nggak ketemu orang-orang yang bisa jadi anchornya dia. Selama ini mungkin dia nggak ketemu orang-orang yang bisa jadi tempat sandarannya dia, jadi teman bicara yang sefrekuensi, atau teman teman bicara di saat dunia itu nggak lagi baik-baik aja. Dia nggak ketemu sosok seperti itu. Cuman si orang A ini bisa jadi sosok seperti itu gitu ya. Tinggal gimana, apakah di fase challenging ketika orang B ini misalnya lagi chaotic banget, ketika dia lagi down, ketika dia butuh bersandar, mungkin dia nggak butuh solusi, mungkin dia nggak butuh ditolong, dia cuma butuh bersandar aja, butuh si orang A ini ada buat dia, cuman butuh seperti itu, karena dia tadi dia punya kapasitas sebenarnya. Tinggal tinggal gimana dia cuman butuh waktu untuk dia sadar bahwa untuk dia bisa melihat kapasitas yang luar biasa itu pada dirinya dia. Oke, ini energi yang luar biasa sih menurut aku. Kalau kamu belum ketemu orang ini, kamu siapkan diri kamu untuk ketemu orang ini, karena ini hubungan yang potensial luar biasa dan bakalan indah banget sih menurut aku. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.